Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 140. Selama beberapa saat Anggi seperti kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya meremang dan lidahnya terasa kaku, bahkan keringat sudah mengucur di kening. Namun kemudian ia tersadar dan berusaha bersikap senormal mungkin. Saya tidak kenal pak, saya cuman kagum melihat foto wanita yang sangat cantik di meja papa. Oh, Gali hanya mengangguk. Kalau begitu saya permisi pak. Wanita itu melangkah meninggalkan gedung apartemen. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan sosok wanita yang diakui Gali adalah istrinya. Ada banyak hal ganjil yang ditemukan Anggi. Kalau wanita di dalam foto itu memang si Riana, kenapa Pak Gali tidak mengenali Viola sebagai anaknya? Ia mulai menebak segala kemungkinan. Apa mereka bercerai dan Viola itu anak Riana dengan laki-laki lain? Tapi kalau memang sudah cerai, kenapa Pak Gali masih simpan fotonya? Kenapa dia bilang wanita itu istrinya, bukan mantan istri? Anggi pikir harus cari tahu dari staf yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Ya memang baru 2 tahun ini bergabung dengan perusahaan keluarga Darmawan sehingga tidak begitu mengetahui seluk-beluk para petinggi perusahaan. Duduk di sini dulu sayang. Riana menundukkan putri kecilnya di kasur. Kemudian membuka obat penurun panas berbentuk sirup yang ia beli di apotek tadi. Itu apa bunda? Tanya Pio dengan nada lemah. Ini obat penurun panas sayang. Pio minum obat ini dulu supaya cepat sembuh. Mau kan? Pahit enggak? Pahit sedikit sayang, tapi bisa buat Pio sembuh. Ia menuang cairan berwarna orange itu ke sendok, lalu membaca sebaris doa dan menyuapkan cairan obat pada putrinya. Nah, pintarnya anak bunda. Habis ini Pio sembuh enggak bunda? Tanya gadis kecil itu, lalu meneguk segelas air putih. Insya Allah sayang, kita berdoa sama-sama supaya Allah angkat sakitnya Pio ya. Gadis kecil itu hanya mengangguk. Riana membaringkan tubuh mereka di kasur sambil membalutkan selimut tipis. Udara malam ini cukup dingin menembus tulang. Pio mau dipeluk sama bunda. Pio berucap lirih, membuat Riana segera membenamkan tubuh mungil itu ke pelukannya. Bunda, panggil Pio beberapa saat kemudian. Ya sayang, kalau Pio ke surga nanti, apa Pio akan ketemu ayah? Pio kangen ayah bunda. Pio juga mau punya ayah kayak teman-teman Pio. Pertanyaan polos itu membuat hati Riana seperti disayat. Hanya dalam hitungan detik, sepasang matanya sudah dipenuhi cairan bening. Insya Allah, Pio harus jadi anak solihah dan selalu mendoakan ayah. Kalau Pio nggak ketemu ayah di dunia, insya Allah bisa bertemu ayah di surga nanti. Apa ayah juga kangen sama Pio bunda? Ia mendongakkan kepala untuk menatap mata sang bunda. Riana seketika melukis senyum demi menutupi rasa sakitnya. Ayah juga kangen sama seperti Pio, ucap Riana seraya menciumi puncak kepala putrinya. Ia kembali mendekap tubuh kecil itu lebih erat, menyembunyikan air mata yang sudah meleleh di pipi. Maafin bunda nak, hidup berdua dalam keadaan seperti ini akan lebih baik buat kamu. Daripada kamu harus dihina karena terlahir dari perempuan seperti bunda. Gali dan semua orang mungkin akan meragukan Pio dan menuduhnya sebagai anak dari hasil hubungan gelap dengan lelaki lain. Terlebih 5 tahun lalu, Gali sendiri yang telah mengusir dan meminta Riana untuk pergi sejauh mungkin dari hidupnya. Mungkin Mas Gali sudah melupakan aku, menikah, memiliki anak dan hidup bahagia dengan wanita lain. Riana larut dalam pikirannya sendiri. Tengah malam ia terbangun untuk menjalankan sholat seperti biasanya, memohon ampun kepada Sang Pencipta untuk semua dosa yang ia lakukan di masa lalu dan berharap ia tidak akan menanggung semuanya di masa depan.
Hingga pagi menjelang, Riana terbangun dengan perasaan lega dan penuh syukur. Seolah doanya terkabul, Pio tidak lagi demam. Pagi ini ia menyambut bundanya dengan senyuman penuh semangat. Pio, nggak lemas lagi kan sayang? Tanya Riana sambil memakaikan hijab di kepala putrinya. Nggak lagi bunda, Pio udah sembuh. Pio kan anak yang kuat. Alhamdulillah. Riana berjongkok di hadapan putrinya dan membenarkan pakaian. Jadi boleh nggak hari ini bunda tinggal kerja? Pio main sama Karapi dulu. Boleh bunda. Tapi kalau Bu Anggi marahin bunda pulang aja ya. Iya sayang, Bu Anggi itu baik sayang. Dia izinin bunda kerja di rumahnya, artinya Bu Anggi orang baik. Viola mengangguk pelan. Pagi itu Riana kembali membawa putrinya menuju rumah Iren untuk dititipkan. Satu hal yang disyukuri Riana, ia memiliki tetangga baik yang sudah seperti saudaranya sendiri. Karapi, boleh nggak Pio ikut jualan keripik lagi? Tanya Pio sesaat setelah kepergian bundanya. Rapi menatap sang ibu dengan tatapan ragu. Bu, boleh nggak Pio ikut jualan keripik? Nggak boleh nak, Pio di sini aja sama tante. Pio kan baru sembuh. Kalau demam lagi gimana? Tapi Pio mau kumpulin uang juga buat bunda. Iren mengulas senyum sambil mengusap puncak kepala gadis kecil itu. Minta izin dulu sama bunda kalau mau ikut jualan keripik sayang. Tante nggak bisa izinin kamu. Pio menatap dengan raut wajah sedih. Ia ingin sekali mengumpulkan uang untuk bundanya supaya bisa berhenti bekerja dari bos yang galak seperti Bu Anggi. Bagaimana kalau hari ini Rapi nggak usah jualan dulu? Di depan ada toko kue. Sana beli nak, terus makan sama Pio, ucap Iren sambil mengeluarkan uang pecahan 10 ribuan dari sakunya. Beneran Bu? Tanya anak lelaki itu. Ya nak, belinya sedapatnya saja ya, buat kamu dan Pio. Uang ibu cuman segitu soalnya. Riren bisa saja menggunakan uang yang ia temukan semalam di bawah pintu. Namun ia sama sekali tidak ingin memakai uang itu karena bukan haknya. Makasih Bu, ayo Pio ikut kakak beli kuenya, ajak Rapi penuh semangat. Suasana mencekam menyambut Riana saat memasuki rumah sang bos. Seperti biasa, wanita itu menyambut kedatangannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Bahkan Riana merasa seperti akan ditelan hidup-hidup oleh wanita itu. "Gimana anak kamu? Sudah sembuh?" tanya Anggi, yang kini duduk di sofa dengan TV menayangkan gosip seputar selebriti. "Alhamdulillah sudah baikan Mbak." Anggi tak lagi menyahut sehingga Riana memulai aktivitasnya dengan membuat sarapan. Sesekali Anggi diam-diam menatap wanita itu dan meneliti wajahnya lekat-lekat. Jika berhias, Riana pasti menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Tidak berhias saja, ia sudah tampak secantik ini. Wajahnya berseri-seri, mulus dan terawat meskipun tanpa perawatan mahal. "Oh ya Riana, suami kamu kemana? Kenapa kamu hidup cuman berdua dengan anak kamu?" tanya wanita itu. Riana terdiam sejenak tanpa ragu untuk menjawab pertanyaan itu. "Saya dan suami sudah pisah sejak 5 tahun lalu Mbak, sejak saya mengandung Pio." Anggi menarik napas dalam. Sekarang ia mulai bisa menarik benang merah dari semua teka-teki yang muncul di kepala. "Jadi selama 5 tahun ini kamu tidak pernah ketemu dan komunikasi dengan suami kamu lagi?" "Tidak Mbak," jawab Riana apa adanya. Pantas saja Pak Kali tidak mengenali Piola saat bertemu. Rupanya begitu. Apa jangan-jangan Pio sebenarnya bukan anak Pak Kali? Bisa saja Pio itu anak hasil hubungan gelap Riana dengan laki-laki lain kan? Anggi tak lagi bertanya, ia menekan tombol off pada TV dan masuk ke kamar. Pagi ini ia harus cepat ke kantor. Selepas sarapan ia segera melajukan mobil menuju proyek dengan tergesa-gesa. Ia harus memastikan bahwa Pio dan anak lelaki yang bersamanya tidak lagi berjualan keripik di sekitaran lokasi proyek. Melewati sebuah persimpangan, Anggi memilih membelokkan mobilnya ke jalan yang cukup sunyi. Ia yang sedang terburu-buru itu tidak sempat lagi menoleh ke kanan dan ke kiri.
Bahkan dua anak yang tengah menyeberang jalan tak sempat terlihat lagi olehnya. Decitan ban mobil yang bergesekan dengan aspal terdengar memekak ketika Anggi menekan pedal rem secara mendadak. Disusul dengan terhempasnya sosok tubuh kecil sejauh beberapa meter dengan cairan merah segar mengalir dari tubuhnya. Sementara seorang anak lelaki menangis dan menjerit di sisi jalan. "Ya ampun," teriak wanita itu. Selama beberapa saat Anggi terdiam di tempat dengan punggung bersandar di mobil. Tubuhnya gemetar dan matanya merah, apalagi setelah menyadari bahwa anak yang baru saja ditabraknya adalah Viola. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, jalan masih cukup sunyi membuatnya memilih melaju. Di sisi lain, Galih merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada rasa sakit tiba-tiba merasuk. Sebuah gelas kaca berisi kopi baru saja terhempas membentur lantai. Ia membungkukkan badan untuk mengunguti pecahan kaca, namun tanpa sengaja ujung jarinya tertusuk pecahan kecil hingga mengeluarkan darah. Galih menarik napas dalam-dalam. Sejenak semalam ia sangat gelisah, seperti baru saja terjadi sesuatu yang buruk. Bahkan semalam ia bermimpi Pio mendatanginya dengan wajah pucat dan pakaian serba putih. "Kenapa aku terus memikirkan Pio?" Galih mengusap dadanya yang mendadak terasa sunyi atau nyeri. Nah, begitu dulu ya bab 140-nya. Yang makin penasaran ditunggu ya bab selanjutnya. Pokoknya seru deh ya. Oke, makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, yang jangan lupa juga di subscribe ya. Yang baru bergabung, makasih banyak kakak. Bye bye.